Persija Jakarta sukses mengalahkan tamunya Persebaya Surabaya dengan skor telak 3-0 dalam lanjutan pekan ke-27 Liga 1 BRI Super League. Persija Jakarta berhasil mencetak gol di babak pertama lewat eksekusi penalti Alano setelah Axel Rukahuntu dijatuhkan oleh Milos Rekovic. Dengan tenang, eksekusi Alano berhasil menghujam gawang dari Andika Ramadhani. Kemudian Persija menambah 2 gol lagi di babak kedua setelah Axel Rukahuntu berhasil mencetak brace atau 2 gol dengan memanfaatkan assist yang dilepaskan oleh Alano. Dengan kemenangan ini Persija terus menempel di urutan ketiga klasemen setelah pada partai sebelumnya Borneo FC juga berhasil mengalahkan lawannya yaitu PSBS Biak dengan skor 5-1. Nah, hasil ini akan semakin memanaskan persaingan BRI Super League setidak-tidaknya hingga mendekati pekan-pekan akhir pertandingan. Nah, kita mau bahas tentang jalannya pertandingan kali ini. Babak pertama, Persija Jakarta menampilkan skema formasi 4-3-3 di mana pada starting line up Coach Mauricio Sousa melakukan beberapa perubahan untuk mensiasati absennya dari pemain-pemain pilarnya. Kemudian kita mulai dari penjaga gawang, Eduardo tampil sebagai starting 11. Di depannya ada duet Rizky Ridho dengan Paulo Ricardo, bek kiri ada Dodi Tri, dan bek kanan ada Bruno Tubarao. Sementara 3 pemain di tengah diisi oleh Van Basten Sousa, Fabio Calonego, dan juga Rainan Hanan. Sementara untuk 3 depan, sayap kiri ditempati oleh Maxwell, sayap kanan ditempati oleh Alano, dan striker tengah diisi oleh Axel Rukahuntu. Sementara di sisi lawannya Persebaya Surabaya, Coach Bernardo Tavares menampilkan formasi yang sama ketika mereka mengalahkan Persita Tangerang juga dengan formasi 4-3-3. Di penjaga gawang, Hernando Ari belum dapat tampil pada malam hari ini, digantikan oleh Andika Ramadhani. Sementara duet center back diisi oleh Leo Lelis dan juga Risto Mitrevski. Bek kiri ditempati oleh Jefferson, bek kanan ditempati oleh Arif Catur. Nah, 3 di tengah, Persebaya menampilkan Tony Firmansyah, kemudian ada Milos Rekovic dan juga Francisco Rivera. Untuk 3 di depan, Persebaya menampilkan Rian Ardiansa di sayap kiri, kemudian ada Pedro Matos di sayap kanan, dan juga untuk striker tengahnya adalah Perovic. Babak pertama, Persija langsung berinisiatif melakukan serangan. Mereka melakukan high pressing terhadap pertahanan dari Persebaya. Dan sejak 5 menit awal, Persija juga sudah menciptakan beberapa peluang lewat tusukan dari Bruno Tubarao di sayap kanan, maupun juga peluang-peluang dari Maxwell yang melepaskan crossing-crossing ke kotak penalti. Nah, kemampuan dari para pemain Persija untuk bisa menekan lawannya kali ini betul-betul menurut gue harus diacungi jempol. Karena Persebaya seperti nyaris tidak bisa melakukan perlawanan optimal di malam hari ini. Persija dengan determinasi tinggi, mereka mampu menampilkan permainan yang disiplin, transisinya juga sempurna. Kemudian dari sisi ketenangan bermain, hari ini boleh diakui Persija dalam performa terbaiknya. Jadi menurut gue pertandingan malam ini adalah salah satu performance yang terbaik yang pernah ditampilkan oleh Persija Jakarta. Tanpa kehadiran pemain inti sepertinya tidak terasa dalam pertandingan ini. Gue melihat bagaimana para pemain memiliki kontrol diri yang baik, memiliki skema bermain yang betul-betul terus dicoba. Kemudian pergerakan pemainnya sangat fleksibel dan juga dari sisi kreativitas pemain-pemain Persija tampil jauh lebih baik dibanding beberapa pertandingan terakhir. Nah, kita bisa lihat bagaimana penampilan yang dilakukan oleh Alano di pertandingan malam hari ini. Gue rasa Alano menampilkan salah satu performa yang terbaiknya. Ini seperti ketika dia awal-awal bermain di Liga 1 ya. Jadi Alano sangat kreatif, sangat baik dalam melindungi bola, sangat baik di dalam memberikan final pass, kemudian juga pergerakan-pergerakan individu juga luar biasa. Dan satu lagi yang menurut gue perlu untuk di-highlight adalah malam hari ini dia tampil sangat tenang. Nah, ini menjadi kunci karena Alano adalah pemain yang bisa menjadi pembeda di dalam lapangan. Nah, ini sebetulnya gue udah prediksi kalau
Persija akan memenangkan pertandingan kali ini. Jadi gue melihat bahwa Persija ini sudah kepepet. Tentunya tekanannya juga akan semakin tinggi ya. Tapi gue menyadari bahwa pada dasarnya kan pemain Persija ini mempunyai kualitas yang baik ya, yang bagus-bagus. Nah ini kelihatan sekali dari awal pertandingan. Di menit-menit awal Persija Jakarta betul-betul mengurung pertahanan dari Persebaya Surabaya. Nah kemudian ada satu pelanggaran yang gue rasa sebetulnya ya memang setelah dicek adalah itu penalti. Tapi mungkin intensinya, itikadnya itu tidak untuk sengaja dilakukan pelanggaran ya oleh Milos. Tapi apapun, ketika sudah terjadi dan memang ada sentuhan ya, ada kontak. Dan itu wajar memang diberikan decision untuk penalti untuk Persija Jakarta. Kemudian kalau kita lihat, Persebaya sebetulnya mencoba bangkit, tapi sekali lagi permainannya sangat monoton. Gue melihat lini tengah Persebaya seperti tidak berkutik untuk melakukan perlawanan. Dan upaya-upaya perlawanan mereka di babak pertama lebih banyak tertuju kepada Rivera. Nah ini sudah dibaca sekali oleh para pemain Persija Jakarta ketika Rivera memegang bola. Pemain Persija itu naik defensive line-nya. Ketika Rivera memberikan terupas, akhirnya juga sudah offset. Karena ada satu gol yang akhirnya dianulir ketika Perovic menerima umpan terobosan dari Rivera, tapi sayangnya sudah dalam posisi offside. Nah kemudian babak kedua, Bernardo Tavares melakukan reaksi untuk membalap ya, untuk mengejar ketertinggalannya dengan memasukkan Galio Freitas dan Rahmat Irianto. Nah cuma sekali lagi Persija sangat baik penampilannya malam hari ini. Persija sudah membaca kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan oleh Persebaya. Mereka tampil lebih sabar di babak kedua. Mereka bertahan sedikit lebih turun, tapi tidak mengurangi kecepatan ketika melakukan transisi menyerang. Nah itu terlihat dari gol kedua yang dilesakan oleh Axel, di mana Alano di sayap kanan ketika di tengah lapangan, dia melihat adanya posisi yang bebas dari dua rekannya. Kalau nggak salah kan di luar kotak penaltinya Persebaya Surabaya tuh awalnya. Nah Alano langsung melepaskan umpan terupas. Di situ terjadi kepanikan, akhirnya Axel berhasil mendapatkan bola dan menendang bola masuk ke sudut kiri gawang Andika Ramadhani. Kemudian yang ketiga adalah gol yang juga dilesakan oleh Axel. Nah jadi so far menurut gue penampilan Axel dalam pertandingan ini luar biasa. Kita bisa lihat bagaimana Axel menyulitkan duet Two Towers-nya dari Persebaya Surabaya, di mana Axel tampil dengan Spartan. Duel-duel 1 lawan 1 juga dia sangat berani. Dan gua rasa ini adalah pemain-pemain yang memang memberikan energi lebih kepada penampilan tim. Dan secara overall bayangin Persija Jakarta itu menguasai 67% ya penguasaan bola, dengan 12 shot on goal, 6 on target. Berbanding dengan Persebaya Surabaya yang melakukan 10 shot on goal, tapi on targetnya 0. Jadi so far, kesimpulannya dari pertandingan ini, Persija Jakarta tampil lebih baik secara tim, tampil lebih dominan, tampil lebih efisien, dan tentunya efektif dari sisi memanfaatkan peluang. Nah, bagi Persebaya Surabaya, gue rasa masih banyak PR yang harus dilakukan oleh Bernardo Tavares, terutama bagaimana membangun atau meningkatkan kolektivitas dari permainan timnya. Apalagi Persebaya coba merespon kan dengan memasukkan tambahan-tambahan pemain di babak kedua. Ada Bruno Paraiba masuk. Tapi sayangnya menurut gue ini semua seperti mereka tuh tampilnya nggak dalam organisasi tim ya. Jadi seringkali bola itu terlalu textbook untuk diberikan kepada Rivera. Rivera melakukan terupas-terupas yang akhirnya nggak efektif dan mudah untuk mentahkan pertahanan Persija Jakarta. Nah dengan kemenangan ini gue rasa Persija Jakarta tetap memelihara asa untuk terus mengejar Persib Bandung dan juga Borneo FC. Tentunya tapi nggak mudah karena sambil-sambil berharap gitu ya, dua pesaingnya mereka itu tergelincir. Sementara kita tahu bagaimana Persib Bandung juga sampai video ini gue record belum bermain, tapi mereka masih punya 4 pertandingan kandang
yang sangat berpotensi untuk mereka menangkan semua. Termasuk juga Borneo FC yang sekali lagi tampilnya luar biasa. Dan pertandingan ini gue harap menjadi standar bagi Persija Jakarta untuk bisa terus menjaga penampilannya. Dan gue harap persaingan ini bisa sampai ke pekan-pekan akhir dari BRI Super League musim ini. Oke guys, gue rasa itu aja review pertandingan antara Persija Jakarta dengan tamunya Persebaya Surabaya yang dimenangkan oleh Persija Jakarta dengan skor 3-0. Thank you for watching guys. Bye.